Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Kisah Tanah Sunda. Kembali lagi bersama saya Mang Ian. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat, senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, bertepatan dengan hari jadi Kota Bandung dan juga bertepatan dengan bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saat ini saya berkunjung ke sebuah tempat yang sangat bersejarah di Kota Bandung. Bahkan di sini menjadi 1.0 Kota Bandung. Disinilah diawali dibangun sebuah ibu kota Bandung sekarang. Nah, saat ini saya sedang berada di sebuah situs sejarah berupa sumur tua yang sangat dikeramatkan oleh seluruh warga Bandung khususnya, yang mana sumur ini menjadi tonggak awal, menjadi pusat kehidupan awal di ibu kota Bandung saat ini. Dulu ibu kota Bandung berada di Dayakolot, kalau dulu dinamakan Krapyak. Jadi pada saat Raden Adipati Tumenggung Wiraangun-Angun, beliaulah yang awal pertama kali membuka wilayah Dayakolot Bandung. Dan pada Bupati ke-6, yaitu Raden Adipati Wiranatakusuma II. Namun perlu diingat juga bahwa Bupati saat itu beda dengan Bupati sekarang. Nah, Bupati saat dulu sebelum adanya Indonesia itu seperti kerajaan-kerajaan kecil yang sistem pemerintahannya diturunkan secara turun-temurun lewat keturunan-keturunan beliau. Nah, pada masa Adipati Wiranatakusuma II sebagai Bupati ke-6 Kota Bandung, beliau berpikir bahwa kalau seandainya ibu kota Bandung masih tetap di Dayakolot, maka kecil kemungkinan bisa berkembang, karena selain wilayahnya memang saat itu sangat kecil, juga sering menjadi atau sering mendapatkan dampak luapan dari Sungai Citarum, sehingga sering sekali banjir ya. Nah, sehingga beliau berpikir kemana ibu kota akan dipindahkan. Bandung dahulu memang tidak seperti Bandung saat ini. Itu Bandung masih semacam hutan yang dipenuhi dengan rawa-rawa ya, dan bisa dikatakan bahwa Bandung zaman itu tidak layak huni. Nah, saat beliau sedang berkeliling, tibalah beliau di Sungai Cikapundung. Lalu beliau berteduh di bawah sebuah pohon karena lelah ya, ingin beristirahat, dan beliau menancapkan tongkatnya. Ketika beliau bangun dan hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ketika tongkatnya dicabut, maka keluarlah air dari bekas tongkat itu ditancapkan. Nah, di situ beliau berpikir bahwa ini adalah sebuah petunjuk. Lalu dibuatlah sebuah sumur yang mana di situ ditetapkan menjadi Sumur Bandung atau cikal bakal sumber kahuripan kalau bahasa Sundanya mah ya. Lalu di situ dibangunlah berbagai bangunan-bangunan di sekeliling di mana sumur ini dibangun ya. Dan memang kebetulan saat itu bersamaan dengan pembangunan Jalan Raya Pos oleh Jenderal Dendles ya. Sehingga tempat ini menjadi satu tempat yang dilintasi oleh jalan raya baru, Masya Allah ya. Begitu besar perjuangan para leluhur kita saat itu, yang berharap anak keturunannya, berharap rakyatnya mendapatkan karahayuan atau bahasa kemakmuran ya. Dan saat ini kita hanya merasakan enaknya saja, tidak tahu bagaimana beratnya perjuangan para leluhur kita membangun sebuah kota ya. Tidak mungkin Bandung bisa seperti sekarang kalau tidak dibangun secara bertahap. Nah, terutama bagi para pembuka Bandung yang saat itu memang membuka hutan-hutan, membuka rawa-rawa. Bahkan Raden Adipati Wiranatakusuma II ini sampai pergi ke Belanda karena berpikir saat itu Bandung banyak sekali rendaman-rendaman ya.
atau rawa-rawa, berpikir bagaimana caranya membuat sistem pengairan agar Bandung ini saat, kalau bahasa Sundanya itu kering ya, sehingga menjadi layak untuk dihuni oleh manusia. Nah, akhirnya dibangunlah sistem pengairan dan Bandung yang tadinya tidak layak untuk dihuni sebagai rawa-rawa ya, menjadi layak untuk dihuni. Nah, di sini sahabat ya, tertulis Sumur Bandung merek Karahayuan Karahayat Bandung, Sumur Bandung merek Karahayuan Kadayeuh Bandung, Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung. Nah, ayana di gedung PLN Bandung. Gedung ini juga memang sebuah gedung yang sangat bersejarah dan dijadikan sebagai cagar budaya juga karena dibangun oleh seorang arsitek yang terkenal ya, yang juga beliau membangun Gedung Merdeka, membangun Masjid Cipaganti dan banyak sekali bangunan-bangunan yang bersejarah lainnya. Salah satu Gedung Isola ya, salah satunya yang saat ini menjadi kampus UPI, di mana di Gedung Isola ini menjadi sebuah saksi sejarah. Terjadi pertempuran yang sangat sengit antara sekutu yang diboncengi oleh Nika karena ingin menjajah kembali Indonesia melawan tentara nasional ya, TKR, yang mana saat pertempuran tersebut berguguran ya para pejuang, para pahlawan yang kini namanya diabadikan menjadi nama-nama jalan seperti nama Jalan Sersan Bajuri, nama Jalan Kapten Hamid ya, Kapten Surip dan lain sebagainya. Insya Allah ya. Juga ada Jalan Dr. Setiabudi karena saat itu memang kejadiannya adalah ketika menjemput istri dari Dr. Setiabudi. Dr. Setiabudi itu merupakan satu dari 3 serangkai dengan nama aslinya itu Dawes Dekker ya, yang mengembangkan, menyebarkan sebuah pemikiran agar bangsa kita mau menjadi sebuah bangsa yang merdeka, yang bisa menentukan nasibnya sendiri, tidak mau dijajah. Karena kemerdekaan ini tidak mungkin begitu saja tumbuh kecuali dari sebuah pemikiran. Dan saat itu yang berpikir bahwa Indonesia ini harus merdeka, Indonesia ini wajib menjadi sebuah negara yang mandiri, maka pemikiran itu berawal dari 3 serangkai. Salah satunya dari Dr. Setiabudi yang namanya diabadikan menjadi nama jalan di kota Bandung. Beliau adalah Dawes Dekker. Memang saat itu ketika disampaikan kepada masyarakat Indonesia ya, saat itu sebelum merdeka, mereka menolak dan berpikir karena merasa sudah nyaman menjadi Laden. Nyaman kita berkhidmat kepada para penjajah, para Belanda ya. Itu sebuah sejarah panjang perjalanan. Bandung ada beberapa fase kekuasaan. Saat Bandung pertama, Bandung didirikan atas perintah Sultan Mataram karena memang saat itu Bandung di bawah kekuasaan Mataram. Lalu terjadilah peralihan kepada POC ya. Jadi ada masa-masa POC. Setelah POC beralih lagi ke kerajaan Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda saat itu memang sedang dalam maksudnya bahwa Belanda juga dijajah. Nah, dulu kita dijajah oleh Belanda dan Belanda juga ternyata dijajah oleh Prancis, yaitu pada masa Napoleon Bonaparte. Lalu diutuslah Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda untuk membangun jalan-jalan seperti Anyer Panarukan, Jalan Pos ya. Dan salah satunya Jalan Pos ini yang sekarang menjadi Jalan Asia Afrika. Itu lanjut sampai ke Sumedang. Insyaallah ya, sebuah perjalanan yang sangat panjang dalam sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan saat ini kita doakan para leluhur kita, mudah-mudahan Allah tempatkan di Iliyin, diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya. Sebuah perjalanan yang hidup pasti manusia tidak terlepas dari benar dan salah. Namun kita saat ini begitu merasakan ya manfaat dari usaha perjuangan beliau. Semoga ini menjadi sebuah amal jariah yang senantiasa mengalir kepada beliau, semua para pendahulu kita, para leluhur kita di alam barzakh. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Kita lihat ya seperti apa dalamnya sumur ya, sumur Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti inilah sahabat ya, kondisi sumur Bandung. Masya Allah, masih begitu sangat terjaga dan terawat. Kita berharap semoga sumur ini tetap terjaga ya kondisinya, karena memang ada beberapa sumur dulu di Bandung sekelilingnya, dan hanya ini yang saat ini masih tersisa sebagai situs sejarah. Ya, sekian sahabat ya, penjelasan tentang sumur Bandung sebagai titik nol kota Bandung. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mengambil hikmah dari perjalanan sejarah. Semoga kita bisa mengikuti jejak leluhur kita, bagaimana kita membuat sejarah, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi generasi kita selanjutnya, sehingga menjadi sebuah pahala yang senantiasa mengalir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.